langsung jadi PDF dan siap di print saja ya. Ya, di mana-mana menginginkan minimal dasar saluran itu sama rata dengan elevasi sawahnya. Maksudnya seperti itu. Jadi ini makanya kita harus hati-hati. Jadi tidak sembarang asal memasang saja. Nah, ini akan berakibat airnya tidak bisa efektif masuk ke sawah. Supaya kita memang benar-benar bisa mendesain. Jadi tidak hanya mendesain atau misalnya asal jadi saja. Nah, itu maksudnya. Selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan tutorialnya, bahwa di part sebelumnya kita sudah tiba merancang ukuran saluran mulai dari saluran primer sampai sekunder ya, dan bagaimana menentukan ukuran saluran tersebut. Itu sebenarnya ada perhitungannya. Ini sedikit review untuk mengingat kembali. Maaf. Jadi selamat datang buat teman-teman. Senang berjumpa kalian semua ya. Yang pastinya senang. Jadi untuk teman bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya ya, nama saya Dian ya. Halo halo teman-teman. Ya, jadi nama saya Dian. Ini akibat terlalu senang ya. Nama saya Dian dan saya adalah Dian ya. Terima kasih. Ini sebagai lanjutan dari perencanaan saluran irigasi yang pada part sebelumnya sudah masuk pada tahap membuat potongan secara otomatis di Civil 3D yang disebut dengan assembly. Ya, jadi sekarang kita akan running assembly-nya, membuat potongan memanjang dan melintangnya untuk di video ini. Jadi ayo kita bedah satu per satu sampai pada nadenya. Kok nade sih? Oke. Halo. Oh ya, sudah ya. Sudah. Saya pikir kalian lagi tidur karena masih pagi. Oke. Baik. Kok lelet sih? Nah, saya pikirnya tidak mau dia ya. Jadi tadi maksudnya ini sudah kita buatkan dan ya, ini yang saya maksudkan pada assembly-nya ya. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ini kurang tebal salurannya, bisa digantikan, tapi nanti saja. Kita sekarang jadi seperti biasa
kita itu pertama membuat alignment, karena alignment kali ini kita menggunakannya dari polyline yang sudah ada, maka kita pilihnya tadi dari objek ya. Kita klik spasi ya, spasi lagi ya, bisa spasi, bisa enter, terserah tangan Anda mendaratnya di bagian mana, itu urusan Anda, tinggal ya. Dapat apa itu gas. Oke. Nah, sekarang ya, primer. Oke. Ini tidak usah ya, Maya. Oke. Pause. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi total panjangnya itu adalah 642 meter ya, jangan lupa itu 42 meter. Dan sekarang kita masuk pada pembuatan profilnya. Jadi kita lihat dulu ya, pilih saluran primer ya, kita ya, oke, dan oke, saluran primer, potongan ya, pot ya, bukan pot bunga tapi potongan. Jadi kalau Anda melihat pot, bukan pot bunga tapi potongan, ini disingkat saja ya. CD next, klik next lagi, dan next lagi. Di sini silakan di next lagi ya, tidak masalah. Kalau ini sih bisa nanti diatur. Dengan sekarang continue, dan untuk saluran primernya kita kliknya di sini. Nah, sekarang ini sudah jadi untuk benar tidak ya, 642. Iya, benar. Oke. Sekarang kita ke ini, klik saja. Bukan, kita merencanakannya ya. Jadi kita rencanakan salurannya. Jadi profile ya, profile creation tool. Oke. Pilih grafiknya. Jadi ini sal primer rencana. Oke. Primer rencana. Klik OK. Dan pilih ini draw tangen with curve. Jadi disertakan dengan kurva. Oke. Kita start dari sini ya. Dari titik nolnya. Oke. Ingat bahwa saluran itu dia harus selalu miring ya. Oke. Miring. Oke.
Nah, sekarang ini ya, sekarang kemiringan saluran itu harus ya setahu saya ya, kemiringan saluran itu harus di antara kemiringan dasar saluran itu harus 2 sampai 5%. Nah, kalau saya harap teman-teman boleh mengeceknya kemiringan dasar saluran yang diizinkan ya, yang diizinkan untuk saluran primer itu sebenarnya sampai berapa. Ya, silakan memberikan komentar di bawah ya menyangkut kemiringan dasar saluran ya, supaya teman-teman juga boleh mengecek dan ya kita saling melengkapi, kurang lebih maksudnya seperti itu ya. Jadi bukannya saya malas untuk memberitahukannya kepada Anda, tetapi supaya kita rame-rame ya, rame-rame belajarnya. Nah, kita tambahkan ya cut material ya, kayaknya sudah dibuat hari itu. Ya udah kita buat kembali. Profile, oke. Dan fill di profile. Tidak mau ya dia. Oh iya, select cut ini ya. Terbalik. Nah, ini bentuk galiannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita harus mengejar ya kemiringan dasar salurannya itu harus dia itu ya 2-5%. Nah, jadi kita targetnya ya masuk di 2 lah ya, masih di 2% ya. Nah, masalahnya kalau kita mempertahankan untuk 2% ini, 2% di sini elevasi sawah di bagian ujung ya, elevasi sawah di bagian ujung sini sudah di bagian atas daripada saluran, daripada dasar saluran. Nah, di mana-mana menginginkan minimal dasar saluran itu sama rata dengan elevasi sawahnya. Ini maksudnya supaya airnya itu bisa masuk ke dalam sawah. Nah, kalau misalnya airnya di bawah, sawahnya di atas, mana mungkin air lompat cari sawah. Maksudnya seperti itu. Jadi ini makanya kita harus hati-hati. Jadi tidak sembarang
asal memasang saja. Nah, ini akan berakibat airnya tidak bisa efektif masuk ke sawah. Makanya di sini inilah tujuan channel saya untuk membagikan informasi hal seperti ini, supaya kita memang benar-benar bisa mendesain. Jadi tidak hanya mendesain atau misalnya asal jadi saja. Nah, itu maksudnya. Jadi konsepnya adalah dengan mempertimbangkan kemeringan dasar saluran, juga airnya itu harus masuk. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Di sini kita bisa melihat. Ini saya angkat supaya bisa kelihatan ininya ya. Ini itu ya. Ini oke. Nah, sekarang ini tidak bisa kita terlalu tekan. Nah, kalau seandainya dasar salurannya itu berada ya di bawah, dasar saluran itu berada di elevasi sawah, maka yang kan tidak bisa sawahnya yang diturunkan. Jadi harus saluran yang harus dimainkan di sisi ini. Jadi sekarang kita memberikan toleransi ya. Ini ya. Nah, ini kita menempatkannya di sini. Kita ini sedikit. Dan ini ya, di posisi ini. Namun ini belum. Nah, karena kita ingat bahwa tinggi saluran itu kan saluran primer itu 2 meter lebih ya. Jadi wah, lumayan juga kalau 2 meter lebih. Nah, kalau misalnya kita tanam karena ini masih saluran, jadi tebal airnya itu cukup bagus ya, kemungkinan airnya itu masih bisa untuk mengalir dengan baik sekalipun kemeringannya itu kecil. Sedangkan di saluran sekunder nanti itu yang harus benar-benar diatur baik-baik ya. Nah, sekarang ya, ini kemeringan sekian, kemeringan 0,6, ini 1,6 turun ya, turun. Oke, 0,6 baik. Jadi ini masih minus, ini minus. Oke. Nah, jadi nanti kan dari potongan yang ini kita dapat melihat bahwa nanti saluran sekunder itu akan dibagi ke arah sana. Jadi melalui box bagi namanya. Jadi ini kan profil kemiringannya kan miring ke sini. Jadi nanti ini yang saluran. Jadi yang kalau dari profilnya itu kan ininya kan ini tegak lurus ke profil yang ada sekarang. Ya. Nah, sekarang kita membuatkan potongan melintangnya ya. Oke. Jadi belum ya. Jadi sebelum untuk masuk di potongan melintang, kita pasti membuat koridornya dulu ya. Kita lihat koridor. Oke. Koridor. Sal primer. Oke. Next. Nah, ini yang kita harus pilih. Jadi pilih saluran primer. Ya. Oke. Target strukturnya new. Oke, new source. Oke.
Kemudian kita oke. Oke, kita salah memilih ini ya. Kok larinya ke sana? Ini mah surface. Ya, new surface. Benar kan? Oke. Nah, sekarang kembali di koridor. Kembali koridor. Oke, koridor saluran primer. Ini kita bukan pemilih cross check, tapi kita harus pilih saluran primer. Nah, itu yang salah tadi. Saluran primer rencana untuk profilnya, oke. Assembly-nya ke saluran primer dan target surface-nya adalah surface new. Oke. Nah, kena kan? Oke. Dari sini ya, dari sini kita klik kanan, koridor properties, klik surface, klik add, pilih top, add, klik lagi, pilih datum, add, ini top link dan button. Oke. Panders itu pada daylight-nya, oke. Daylight dan daylight juga. Oke. Build. Jadi kita bisa melihatnya ya. Jadi bentuk daripada salurannya seperti ini. Oke. Oke, ya, bisa dilihat ya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita membuatkan sampel lainnya ya. Kita pilih oke. Cross saluran primer, dan yang mau diizinkan itu ini tidak, jalan tidak, ini tidak, koridor saluran sekunder, koridor surface ini, oke. Oke ya. Nah, stasiunnya itu per 25 belum. Jadi kita ya, sebelum ke sini kita ganti dulu ya. Kita buatnya per 25 dulu. Ini tinggal klik elemen property label ya. Kita ini ya, bukan label, stasiun. Nah, 25
minornya, 50 mayornya. Oke. Kita edit juga ini faktornya biar kelihatan bagus. Target 25 25 25 25. Oke. Oke. Oke, sekarang kita sampel lain dan ya. Oke, sampel lain, pilih by station range 25, lebarnya 25. Oh, itu oke. Kalau yang ini barangkali kita 10 ya, 20 ya, coba kalau 20. Oke deh. Enter saja. Ya. Tambahkan stasionalnya dan oke. Nah, oke, kita save dulu. Nah, sekarang kita buatkan crossnya. Kita pilih yang multi ya, multi cross. Oke, saluran primer. Oke, oke saja. Next, create. Tinggal next saja. Tidak susah sebenarnya. Oke. Oke. Ini adalah potongannya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mempertebal lagi salurannya, kita bisa bagusnya itu sebenarnya karena sistemnya otomatis. Jadi kita ke sini ya. Kita properties,
dan pilih tik ya. Tik apa itu? Leaning tab. Tebalnya 40 cm, setengah meter lah kita kasih. Kita kasih setengah meter. Ya gitu. Kita kasih setengah meter tebalnya, dan kita di sini pergi ke koridor. Oke, ambil saja. Semuanya pasti langsung berubah. Jadi Anda tidak pusing. Oh, satunya yang ini. Ya, kita lihat. Nah, kan jadinya enak gitu loh ya, jadi enak. Nah, sekarang kalau ingin supaya lebih detail di bagian sini, kita nanti bisa mengaturnya lagi ya. Kita dapat mengaturnya lagi. Jadi kita tambahkan arsiran dulu ya, tambahkan arsiran. Background datumnya itu pakai yang bawah ya, pattern fill-nya. Masih proses. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah galian-galiannya yang merah ya, yang pastinya. Ini coba kita lihat yang lain ya, galiannya seperti ini dan yang ini. Jika Anda tidak menginginkan seperti ini, maunya seperti ini terus ya, kayak ini bisa ngeditnya seperti tadi yang sebelumnya di bagian pembuatan assembly ya, kita bisa mainkannya semua di situ. Jadi udah mantap ya, ini udah pada oke nih. Nah sekarang kalau misalnya fill group ya, di set band stylenya ya, set band stylenya, dan
Iya, jadinya elevasi existing seperti itu, yang rencana sesuai dengan rencananya. Misalnya yang ini 14969 untuk di, atau misalnya di sini sentralnya saja lah. Nah, ini 14979. Jadi bagian atas yang ini existingnya, dan bawahnya pas tepat di titik galian, batas galiannya 14679 ya. Jadi ini sudah kurang sekitar 3 meter ya kan, kurang sekitar 3 meter ya, 2,5 meter untuk kedalaman saluran ditambah dengan tebalnya ya kan, ini kan harus elevasi berencana. Jadi yang ini jadinya dasar saluran, dan dasar saluran itu setengah meter, jadi kemungkinan dia dapat memang 149 kurang 3 ya, dia dalamnya totalnya itu 3 meter karena ada tebal salurannya, jadi harus dikali juga, karena kalau misalnya dikurangi maka nanti akan tidak persis di 2,5 meter gitu ya. Jadi seperti ini untuk nanti perapian atau apa segala macam ini. Jadi ini langsung ini dirapikan tapi secara otomatis. Nanti saya akan beritahukan caranya, dan kita langsung bisa ini langsung jadi PDF dan siap di print saja ya. Itulah enaknya untuk Civil 3D. Jadi saya harap teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik ya. Untuk sementara saluran primer konsep perencanaannya seperti itu. Nah, jika teman-teman ada bingung atau ada masukan, silakan serbu ya, silakan serbu silakan serbu di kolom komentar ya. Jadi saya harap demikian. Sampai ketemu di video berikutnya, kita akan desain saluran sekundernya ya. Jadi ada konsep tersendiri untuk mendesain saluran sekunder, ada syarat tersendiri yang harus kita pertimbangkan. Jadi tonton terus, salam sukses, sampai jumpa. Terima kasih yang masih nonton sampai di terakhir ya. Terima kasih, Anda luar biasa, dan jangan lupa jadi kaya. Salam sukses.